Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Barakallahu fikum. Semoga Allah menyertai dan membimbing kita dalam jalan yang benar dan menyelamatkan kita dari mara bahaya yang menimpa kita semuanya. Berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan tentang bab termodinamika. Jadi termodinamika pada video sebelumnya telah Anda dapatkan, yaitu pembahasan tentang konsep kerja dari gas atau usaha dari gas. Kemudian setelah itu ini proses termodinamika, proses termodinamika. Nah, pada pertemuan video kali ini kita akan memulai bahasan dari lanjutan proses termodinamika, bahwa di sini ada yang namanya hukum ke-1 termo. Nah, nanti ini terkait dengan mesin kalor setelahnya. Ya, setelahnya nanti di sini akan ada namanya mesin kalor. Mesin kalor. Nah, dari situ maka nanti akan dibahas lagi yang namanya siklus Carnot. Ya, di sini juga melazimkan yang namanya mesin Carnot. Siklus Carnot. Apa saja pembahasan ini? Mari kita ikuti ulasannya. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang hukum ke-1 termodinamika. Ya, ini bagaimana bunyinya. Jadi ini kalau saya gambarkan, ya ini biar untuk memudahkan. Kalau saya gambarkan, misalkan ini manusia saya anggap ini sistem tubuh ya. Kemudian dia punya badan, ya kan? Dia punya badan. Kemudian manusia ini kita anggap sebagai sebuah sistem tubuh. Ya, jadi ini sebagai sistem mesin, sebagai sistem mesin. Nah, hukum ke-1 termodinamika itu berbunyi bahwa jumlah panas yang diberikan pada suatu sistem, ya jumlah panas, jadi misalkan jumlah panas itu dalam bentuk kalori berarti makanan. Misalkan ini makan, maka ada kalor yang masuk, Q ya. Jumlah kalor ini sama dengan besarnya kerja yang dilakukan sistem tersebut dan perubahan tenaga dalam. Maka nanti di sini ada, setelah dia makan maka akan ada perubahan tenaga dalam. Kemudian yang lainnya itu nanti akan digunakan untuk bergerak kerja. Maka dengan mudah secara matematis ya, Q itu sama dengan W plus delta U. Artinya apa nih? Maknanya berarti apa maknanya? Maknanya bahwa selama terjadi perubahan tenaga dari panas ke yang lainnya, maka nilainya itu dari bentuk satu dengan yang lainnya, maka jumlah tenaganya itu selalu tetap atau lestari. Jadi nilainya tetap atau lestari. Nah, itu hukum kelestarian tenaga ini terkait dengan ini. Ya. Nah, perlu diketahui juga ini terkait dengan besarnya. Ya, ini hati-hati. Masing-masing ini ada nilainya sendiri-sendiri, ada nilainya sendiri-sendiri. Jadi kalau Q itu kapan nilainya positif? Ya, jika nilainya ini Q-nya itu nilainya positif, nanti dimasukkan positif. Ini artinya menyerap. Ya, menyerap kalor panas, jadi dia menyerap. Nanti kalau Q-nya itu negatif, itu berarti melepas. Makan itu kan menyerap panas. Nah, begitu juga dengan W ini kerja ya. W-nya itu nilainya akan bernilai positif. Ini jika melakukan kerja. Nah, W itu akan negatif jika dikenai kerja, dikenai kerja atau usaha. Sedangkan delta U, delta adalah perubahan tenaga dalam, ini terkait dengan panas. Maka nilainya kalau positif, ini berarti meningkat, terjadi peningkatan. Nah, kemudian kalau delta U-nya itu negatif, itu berarti terjadi penurunan. Nah, ini yang harus dipahami dari konsep ke-1 termodinamika. Jadi saya ulangi, nanti dalam
dalam bukunya ya, dalam buku sudah Anda bisa melihat sendiri, bisa baca sendiri, tapi intinya adalah ketika panas diberikan, dia akan diubah ke dalam bentuk yang lain, yang mana nilainya itu nilainya selalu lestari, jadi selalu tetap. Ini nilainya lestari. Nah, sekarang kita terapkan ya W ini, W di sini dan delta U ini kita terapkan dengan proses macam-macam proses termodinamika. Nah, kan pada pertemuan sebelumnya sudah ya, pada pertemuan video sebelumnya itu sudah tentang proses termodinamika. Nanti kerjanya itu macam-macam. Ya, di sana ada yang namanya isobar. Ya, jadi ada isobar, kemudian isohorik, kemudian isotermal, kemudian ada adiabatik. Oke, jadi begitu. Sedangkan untuk delta U ini terapkan, nah ini kan ini masing-masing punya nilai W atau nilai tenaga. Nanti kita masukkan ke sini nanti apa hasilnya gitu atau pengaruhnya apa. Sedangkan delta U ya, kalau delta U ini terkait dengan tenaga dalam. Tenaga dalam itu bisa 3/2 NKT ya, bisa 3/2 nRT. Jadi macam-macam. Bisa juga 3/2 PV. Nah, nanti kita terapkan dalam sistem proses termodinamika ini, nanti apa yang akan didapatkan hasilnya, Q-nya itu apa? Penerapan ya, maka kita tuliskan. Jadi penerapan hukum ke-1 termodinamika pada proses termodinamika. Ya, pada proses termodinamika. Ya, pada termodinamika itu kan ada 4 ya, yang pertama ini isobar, kemudian isohorik, kemudian isotermal, dan yang terakhir itu adalah adiabatik. Nah, ini menarik. Kalau isobar itu kan P-nya yang tetap ya, kemudian yang ini volumenya yang tetap, kemudian yang ini T-nya yang tetap, kalau yang ini Q-nya yang 0. Nah, kita terapkan dalam hukum termodinamika, yaitu Q sama dengan W plus delta U. Nah, maka kita lihat untuk isobar ya, untuk isobar itu kan W-nya, jadi W di sini adalah P delta V ya, P delta V. Kalau isohorik W-nya itu sama dengan 0. Kalau isotermal ya, W-nya itu sama dengan nRT kan, ln V2 V1. Sedangkan untuk W ini bentuknya macam-macam ya, bentuknya ini macam-macam, W-nya itu ada 2, itu kita tidak bahas, kita bahas 2 ini. Sekarang kita terapkan untuk Q-nya. Nah, W-nya sudah ada, sedangkan untuk delta U-nya ya kita seimbangkan dengan di sebelah sini. Jadi kita seimbangkan dengan sini. Kalau P isobar maka delta U-nya ya kita pakai yang 3/2 PV. Ya. Karena ini delta, maka di sini delta V. Nah, jadi seperti itu untuk delta U-nya. Biar apa? Biar sama dengan sini, biar bisa dijumlahkan. Sedangkan yang di sini ini ya tetap tuliskan saja delta U, bebas mau pakai PV, pakai nRT atau NKT. Sedangkan kalau yang di sini ini otomatis delta U-nya 0 ya. Karena perubahan T-nya tidak ada, jadi nilainya tetap. Kalau tetap itu artinya panasnya tetap, berarti tidak ada perubahan panas dalam tubuh. Jadi maka delta U-nya 0. Sedangkan di sini ya nanti ini bebas pilihnya, delta U-nya bebas, boleh PV, boleh macam-macam. Nah, sehingga ketika kita masukkan ke dalam Q ini, maka rumus akhirnya akan mendapatkan Q P delta V plus 3/2 P delta V ya, 3 berarti ini 5/2 P delta V. Nah, ini untuk
yang isobar. Nah, bagaimana dengan yang isokorik? Ya, karena W-nya 0, ya berarti langsung Q sama dengan delta U. Kan ininya 0, ya, ininya 0. W-nya 0. Nah, di yang sebelah sini ini sebaliknya. Delta U-nya yang 0, berarti Q sama dengan W. Nah, sedangkan kalau yang di sini Q-nya sama dengan 0 karena memang tidak ada perubahan panas. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan mesin kalor. Apa itu mesin kalor? Mesin kalor itu pada intinya adalah semua perangkat apapun yang bisa mengubah panas, ya, intinya di sini itu adalah panas diubah menjadi gerak, ya, gerak atau mekanik. Jadi semua perangkat apapun jadi panas menjadi gerak. Maka kita bisa ambil contoh, ya, contohnya mesin kalor berarti macam-macam. Bisa lokomotif itu lokomotifnya uap nih, ya, uap, mesin uap intinya yang pakai panas, ya. Mesin mobil itu juga mengubah panas menjadi gerak. Apalagi mesin pesawat terbang, kemudian mesin kapal dan lain-lain, atau motor kapal dan lain-lain. Ini bukan yang motor elektrik, ya, bukan mesinnya elektrik. Jadi yang mengubah dari panas diubah menjadi gerak, intinya seperti itu, untuk menggerakkan. Nah, kemudian bagus tidaknya mesin. Jadi nanti mesin ini bagus tidaknya itu ditentukan oleh efisiensinya, ya, oleh efisiensinya. Jadi kalau kita begini, berapakah kerjanya itu, jadi nanti yang dilihat adalah berapakah kerjanya dari panas yang diubah, kan dia kan mengubah dari panas diubah menjadi gerak, atau ini kan usaha atau kerja, ya kan, atau kerja. Nah, pertanyaannya berapakah kerja dari sebuah mesin kalor itu yang mampu dihasilkan dari sebuah panas. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan mesin seperti ini, inti besarnya di sini ada tandon, ya, tandon panas gitu misalkan. Nah, ini begini. Jadi ibaratnya dari sistem awal di sini tandon atau reservoir panas. Ini simbolnya T1. Di sini itu adalah untuk pembuangannya. Tandon dingin atau reservoir dingin. Ini T2. Nah, dari T1 dan T2 ini, untuk T1 maka akan diserap panas Q1. Nah, kemudian nanti diproses, nanti digunakan untuk bekerja, untuk gerak, usaha. Prosesnya seperti itu. Terus ada sisa dibuang di tandon dingin Q2. Maka dari sini kerjanya adalah, ya, selisihnya. Kalau Anda bisa lihat dari selisihnya. Jadi kerja itu adalah W sama dengan Q1 min Q2. Selisih dari kalor yang masuk keluar. Jadi W adalah Q1 per Q2. Pertanyaannya, mesin ini daya gunanya, bagus tidaknya sebuah mesin, itu kinerjanya ditentukan oleh nilai efisiensinya. Ya, jadi oleh nilai efisiensi, namanya efisiensi mesin. Jadi efisiensi mesin adalah kinerja dari suatu mesin kalor atau mesin panas, ya, mesin kalor itu dilihat kinerjanya itu bagaimana. Simbolnya adalah eta. Ini adalah berapakah kerja yang mampu, perbandingan antara berapakah kerja yang mampu dihasilkan dari modal awal. Modal awalnya adalah Q1 kan, Q1 diserap, diubah menjadi kerja. Nah, perbandingan antara berapakah yang mampu dibuat untuk kerja dengan modal awalnya itu namanya efisiensi. Jadi seperti itu. Nah, maka kalau kita masukkan
ya kita masukkan, maka seperti dalam modul itu Anda bisa melihat hasil rumusan baru kan jadi ini ya, menjadi Q1 Q2 terus kemudian Q1. Nah ini kita bagi-bagi akan bentuk lain menjadi 1 Q2 per Q1. Ini efisiensinya. Nanti kalau pakai persentase ya tinggal dikali 100%, ya kali 100%, seperti itu kalau pakai persentase. Nah yang sering digunakan biasanya kalau nggak yang sebelah sini atau yang ini. Nah, ini namanya mesin kalor di sini. Efisiensinya itu seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, nah bisa nggak? Jadi kita berpikir membuat mesin yang Q2-nya itu tidak ada atau limbahnya tidak ada, mungkin nggak gitu. Jadi mungkin nggak Q-nya itu sama dengan 0. Nah ini mungkin nggak seperti ini. Nah ini masuk ke dalam hukum. Ya ini jawabannya adalah hukum kedua termodinamika. Nah bunyinya bagaimana? Mustahil, ya adalah mustahil bagi sistem manapun yang dia itu mampu menyerap seluruh Q1 menjadi W. Nyaris tidak ada sampah Q2-nya, panas Q2-nya, itu tidak mungkin. Jadi atau dengan kata lainnya itu, ini mustahil efisiensinya itu 100%. Nah ini mustahil, tidak ada di dunia. Jadi Anda misalkan makan 10 kilo kok tidak ada yang dibuang sama sekali, sampahnya nggak ada sama sekali, entah keringat, entah air liur, entah air kencing atau BAB. Jadi itu kok tidak ada, maka itu mustahil. Ini jadi di dunia seperti itu. Ini di dunia. Nah kalau konsep atau yang diberikan dalam hadis dalam Al-Quran itu kan nanti beda dengan di akhirat. Atau di akhirat itu bisa jadi ini tidak mustahil, ya efisiensinya 100%. Dalam hadis itu kan ditumpulkan bahwa ketika makan tidak keluar sesuatu yang kotor-kotor, nggak ada yang keluar sama sekali. Mungkin seperti itu mungkin ya. Ini hukum di dunia. Nah sekarang pembahasan yang terakhir, yaitu ini terkait dengan siklus Carnot. Ini Saadi Carnot, ini namanya orang Andalus ini ya, Saadi Carnot, tapi orang terkenalnya dengan Saadi Carnot, ya, menjadi Jawa akhirnya, awalnya ada Arab-Arabnya. Siklus Carnot itu terkait dengan apa? Jadi ketika si Carnot, Saadi Carnot itu dia berpikir gimana ya biar membuat mesin itu biar efisiensinya 100%, kan tadi mustahil membuat seperti itu, maka dia berangan-angan bagaimana jika pergerakan mesinnya itu sikluskan. Siklus itu berarti kembali ke awal, jadi seperti ini kembali lagi, sehingga mesinnya itu dari awal bisa muter lagi terus. Nah ini kan nanti oleh Otto Hahn atau yang lainnya itu akan dikaitkan dengan gerak roda kan, karena gerak roda artinya tampillah yang namanya mesin kalor tersebut bisa menggerakkan sesuatu karena ada siklus. Nah ini awalnya dari pemikiran si siklus Carnot. Ini awalnya hanya sebuah hipotesis bahwa hipotesis tentang siklus termodinamika pada mesin kalor yang bekerja dengan dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan itu, maka nanti akan dikenal yang namanya mesin 4 tak. Kan kemarin sudah. Jadi ada yang namanya 4 tak, mesin 4 tak. Ada hisap, ya, hisap, bakar, hisap tekan, bakar, buang. Terus setelah itu balik lagi ke sini, ya. Terus balik lagi ke sini. Nah, jadi muter. Ini namanya siklus. Ini rentetan dari cara berpikirnya si Carnot. Sehingga sistem tersebut itu bekerjanya itu dapat reversible, bolak-balik seperti itu. Bagaimana siklus yang diangan-angankan oleh si Carnot itu? Jadi ceritanya ini untuk volume, ini P-nya, ini di dalam diagram ya. Jadi suatu sistem ini mengalami dua proses. Yang pertama itu adalah proses isotermik, ya. Jadi ini misalkan A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini D.
Dari A ke B ini pemoen isotermal di sini. Jadi pemoen. Dari B ke C ini adalah pemoen adiabatik. Kan lebih curam, kan seperti itu curam. Kemudian dibalik dimampatkan memanfaatkan isotermal dari C ke D. Setelah itu adiabatik lagi itu dimampatkan. Nah, kan nanti muter terus, siklus kan seperti ini siklus. Yang perlu dilihat bahwa pada proses A ke B ini kan isotermal, pemoen isotermal, maka T-nya tetap. Nah, ini T1. Sedangkan pada yang isotermal bawahnya juga sama ya, ini T2 dingin. Pemanfaatan seperti itu. Pada poin ini diserap Q1, ini Q2. Nah, pada poin sini ini melakukan kerja, ini dikenai kerja. Seperti itu. Jadi ini seperti yang gambar kayak tadi. Maka Anda bisa melihat hubungannya sangat indah nih dari mesin Carnot ini. Pada siklus itu. Jadi bahwa dari sini didapatkan bahwa ternyata Q1 banding Q2 itu sebanding dengan T1 dengan T2. Nah, ini keren. Dari sini maka kita akan mendapatkan efisiensi. Kalau yang tadi efisiensi mesin tadi 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Ya, ini untuk mesin kalor tadi. Maka Carnot itu tinggal mengganti karena ada hubungan ini. Menjadi 1 T2 per T1 kali 100%. Ini seperti itu. Ya, perlu dilihat sekali lagi bahwa ini untuk efisiensi. Ini yang efisiensi. Ini efisiensi dari sebuah mesin itu maya atau semu. Nah, kalau yang sini ini efisiensi nyata. Karena dari hipotesis ya, dari hipotesis. Selalu always jangan sampai lupa jadi bahwa T1 itu selalu lebih besar dari T2. Begitu juga Q1 selalu lebih besar dari Q2. Jangan sampai keliru ini. Jangan sampai keliru. Nah, sekarang untuk kita satu atau dua contoh ya. Ini untuk contohnya, contoh pembahasan, contoh soal ya, pembahasan seperti ini bisa Anda lihat di buku Twin Master atau yang dulu sudah berikan halaman 257 nomor 36. Besar usaha yang dilakukan mesin dalam satu siklus adalah berapa? Nah, kita lihat ini di contoh seperti ini. Di dalam soal itu sudah diketahui Q1 1000 Joule. Ya kan, sudah ada ya. Kemudian di situ T1-nya adalah 900 K. Ingat bahwa T1 lebih besar, yang 900. Nah, pertanyaan itu adalah berapakah kerjanya atau usahanya. Kita tahu bersama tadi W adalah selisih dari kalor Q1 Q2. Q1-nya sudah ada 1000. Berarti kan tinggal nyari Q2. Tinggal nyari Q2 kan. Q2. Nah, hubungan yang kayak tadi, jadi Q2, Q1 berarti T2 perbandingan ini bisa kita terapkan. Jadi Q2 ini 1000, kemudian 450, ini 900. Maka kalau kita coret, ya itu berarti 2, kan? 2. Ini dari sini menjadi 1000 dibagi 2, berarti 500. Nah, maka kalau kita masukkan, maka ini 500, sehingga jawabannya 500 Joule. Nah, berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Ini untuk contoh yang pertama. Dan contoh kedua kita pakai yang efisiensi ya. Jadi ini kalor, sekarang efisiensi. Di bawahnya bukan yang nomor 37, akan tapi yang nomor 38. Ya, kita 38 ini. Halaman 257 nomor 38. Yaitu sebuah mesin Carnot menggunakan referensi suhu tinggi, berarti T1 ya kan, 327 Celcius, mempunyai efisiensi, ternyata efisiensinya adalah 60%. Kemudian agar efisiensi itu berubah menjadi efisiensi aksen misalkan jadi 80%,
dengan suhu rendahnya tetap, ya suhu rendah berarti tetap, artinya T2 dengan T2 aksen itu nilainya tetap. Aksen itu setelah. Pertanyaannya adalah berapakah T1 aksen? Nah, itu pertanyaannya. Tetap aksennya. Nah, ini diubah dulu ke Kelvin, ya. 27 berarti 600 Kelvin. Bagaimana caranya? Ya, kita terapkan untuk rumus efisiensi. Efisiensi bahwa rumusnya adalah 1 T2 per T1 100%. Boleh pakai cara cepatnya kan, tapi saya ajari cara yang standar dulu biar tahu prosesnya. Jangan buru-buru cepat aja ya. Karena ada dua keadaan, keadaan pertama dan keadaan aksen. Aksen itu setelahnya, keadaan kedua, maka kita pisahkan jadi dua. Begitu caranya. Maka kita ambil satu persatu. Di sini berarti efisiensi 1 T2 per T1 kali 100%. Nah, kita masukkan angkanya seperti biasa, 60%, dan 1 min T2. T2 kan belum ada, T1 nya sudah ada, 600, ini 100%. Ini kalau 600 sama 100 ini kita corek, ya, maka dihasilkan di sebelah kirinya sini adalah 0,6, itu kan. Jadi 1 T2 600. Ini perhitungan matematika biasa, ya, tinggal berarti T2 nanti akan didapatkan 1 dikurangi 0,4, ini nanti menjadi kali, jadi 600 kali 0,4 berarti 240 Kelvin. Nah, ini T2. Berhubung tadi T1 sama T2 sama dengan T2 aksen, maka T2 aksen ini kita bawa ke persamaan yang aksen. Nah, yang aksen. Jadi ini sama dengan T2 aksen. Maka kita masukkan efisiensi aksen 1 T2 aksen T1 aksen 100%. Nah, dengan cara yang sama berarti 80%. 1 ini kita ganti, ini berarti 240 T1 aksen 100%, ya ini berarti 0, ya, jadi 240 per T1 aksen seperti biasa 0,8 berarti menjadi 1 min 0,8, ya, nanti bagi 0,8 pindah jadi pengurangi. Maka dari sini 240 jadi T1 aksen per 0,2, berarti ketemunya T1 aksen itu adalah 1200 Kelvin. Ya, berarti jawabannya langsung D, ketemu. Ya, dua soal ini saja saya kira sudah cukup. Berarti sudah cukup, kita sudah membahas tadi apa saja, yaitu terkait dengan soal-soalnya sudah ada, kemudian siklus Carnot sudah kita bahas sekilas, kemudian mesin kalor, dan tadi penerapan hukum termodinamika ini, kemudian ini hukum ke-1 termodinamika. Maka lengkap sudah pembahasan kita. Jadi siklus Carnot sekilas sudah, mesin kalor sudah, termodinamika juga sudah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu akan kita lihat video yang selanjutnya. Dari saya sekian dulu, ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.